berdampak buruk pada kesehatan anak. Bermain gadget dalam durasi yang lama juga bisa menyebabkan kecanduan hingga mengakibatkan perubahan perilaku. Kacamata ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri, menggunakan media sosial itu sah-sah saja, tetapi akan menjadi suatu gangguan apabila sudah terjadi. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di zaman sekarang, penggunaan gadget pada anak merupakan hal yang biasa. Namun, jika dilakukan berlebihan, tentu akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental sang anak. Banyak anak yang sulit fokus, mudah marah, dan bahkan renggangnya hubungan antara keluarga. Aldi, mandi dulu nak, udah sore loh, habisnya lanjut mandi lagi. Sebentar Bu, lagi peserang nih, dikit lagi menang. Mabar terus. Mau jadi apa kamu? PR gak kamu kerjain? Mau gimana? Sukan, mana nih gara-gara digangguin terus? Aldi, kamu berani sama ayah? Dibilang ini langsung pergi. Mau kemana kamu? Udahlah ya, jangan diterusin. Aku takut Aldi tambah jauh sama kita. Ayah juga bingung, ini gimana? Lah mungkin kita butuh bantuan orang lain untuk mendidik Aldi. Maksudnya? Karena ayah lihat di Puskesmas ada layanan konseling buat anak-anak yang sering kecanduan gadget. Mungkin bisa bawa Aldi ke sana biar Aldi bisa berubah. Anak itu bukan yang mau menolak nasihat, tapi mungkin caranya yang belum tepat. Boy, ayo guys, musuh tinggal satu, jangan lupa lagi ya Rika. Boy, aku nggak mau, jangan aku aja lagi deh. Dulu kalian dulu, dilihat aku yang menang. Mulai sama gitu lagi, legend banget. Fix, kalau kamu turnamen, aku daftar jadi fans klub kamu. Loh, Aldi kenapa AFK ya? Enggak kok, cuma tadi dimarahin ortu. Padahal baru main bentar. Sama banget bro, emang orang tua tuh nggak ngerti vibe kita nggak sih? Iya, dikira main game tuh cuma buang waktu. Padahal ini teamwork, strategi, fokus, kayak latihan mental loh. Tapi jangan lupa dunia nyata juga, woy. Nanti lupa mandi, lupa makan, auto kalah juga tuh. Oke deh, kita break dulu. Udah maghrib nih, relap dulu bentar. Bagi mereka, dunia game adalah tempat lari dari realita. Tapi sampai kapan? Sampai kapan mereka akan lari dari realita? Kamu mau ngapain Aldi? Mandi. Nanti jangan lupa makan ya, ibu udah masak sayur asam kesukaan kamu. Bimbingan buat Aldi buat ketua Puskesmas. Ketemu sama dokter konseling. Itu Aldi. Aldi, sini nak. Besok kan kamu libur. Iya. Besok ikut ayah ya ke Puskesmas. Bimbingan sama dokter konseling. Konseling apa ya? Aku nggak pernah apa. Nah, ini bukan tentang kamu aja, tapi ayah ibu juga perlu belajar. Konseling itu kita menceritakan apa yang kita rasakan satu sama lain. Ibu merasa Aldi sering main HP, gampang marah, dan banyak pekerjaan yang diabaikan. Makanya ayah ibu sering marah-marah ke Aldi. Dan akhirnya ayah sama ibu mau ajak Aldi ke sana. Kita bertiga ke sana. Bener ya bertiga saja kalau dibohongin Aldi nggak mau disuntik. Iya, nah nggak ada suntik-suntik, kita cuma ngobrol aja. Ayah ibunya menyenangkan ego. Aldi dibiarkan untuk membersihkan dirinya dan makan. Di kondisi ini, anak dibiarkan untuk rileks sebelum nantinya diajak berbicara. Ketika dunia gadget terlalu kuat menggenggam, ini bukan soal tubuh yang sakit terlebih dahulu, tapi hati, pikiran, dan hubungan yang mulai retak. Orang tuanya membawa Aldi untuk berkonsultasi bersama. Mereka mulai sadar bahwa ini bukan soal sekadar larangan, melainkan keterhubungan. Permisi,
Ayo nak, masuk. Terima kasih sudah datang ya Pak, Bu. Kami di sini ingin ngobrol sebentar mengenai kondisi Aldi. Secara fisik sih memang gak ada masalah yang serius, tetapi Aldi kelihatan agak stres dan agak kecanduan gadget. Dok, kami gak pernah nyangka akan separah ini. Kami kira dia cuma suka main game aja. Kami memang sering marah, tapi sekarang kan bingung, takut salah mendidik Aldi. Bapak, Ibu tidak sendiri, masih banyak seusia Aldi yang mengalami hal serupa. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita membantu Aldi dengan komunikasi yang lebih baik dan penuh perhatian. Apa selama ini Aldi sering menghindar saat diajak ngobrol atau lebih milih diam? Iya betul, dia makin pendiam. Kadang kalau saya tanya, dia jawab seadanya dan lebih banyak di kamar. Saya kira itu cuma pas remaja. Kadang gadget itu memang jadi tempat pelarian pas seseorang lagi gak nyaman sama dunia nyata. Bisa jadi Aldi ngerasa gak didengar atau susah mengungkapin perasaannya. Kita bisa bantu, tetapi bukan dengan marah, melainkan dengan pelan-pelan bangun lagi hubungan yang lebih hangat sama dia. Bukan berarti kita harus larang Aldi main game, Bu. Bukan, larangan justru bisa membuatnya semakin tertutup. Yang saya harapkan adalah membuat jadwal, melibatkan Aldi dalam keputusan dan mendengarkan isi hatinya. Berarti kami juga harus belajar ya? Betul banget Bu, ini proses dua arah. Anak tetap butuh bimbingan dan juga ingin dimengerti. Nanti kita bantu lewat beberapa sesi lanjutan, termasuk terapi dalam keluarga. Aldi juga sendiri kok, Bapak, Ibu, dan juga sendiri dalam hal ini. Baik, terima kasih atas solusinya ya dok. Sama-sama Ibu, semoga Aldi segera membaik. Iya, makasih dokter. Iya nak. Hai Aldi. Hari ini kita ngobrol santai aja ya, nggak bakal ada yang marahin kamu kok. Kamu bebas mau cerita apa aja. Emang kalau aku cerita bakal ada yang ngerti. Kami di sini bukan untuk menghakimi Aldi, tapi kami di sini cuma pengen tahu gimana perasaan kamu kemarin-kemarin. Aku capek, tapi aku juga bingung. Main game tuh rasanya tenang, kayak bisa lari dari semua ribut di rumah. Tapi hari ini tuh denger orang tua aku berantem, terus aku main, malah dimarahin juga. Kamu merasa sendiri di rumah ya? Iya, nggak ada yang dengerin. Semua sibuk. Game ini satu-satunya tempat aku merasa berarti. Bukan salah karena cari pelarian, itu cara kamu bertahan. Tapi sekarang pelan-pelan kita cari cara lain supaya kamu bisa tetap merasa berarti tanpa harus ngurung diri di dunia game. Selain suka game, kamu suka apa Aldi? Dulu aku suka gambar, pernah pengen jadi ilustrator game. Tapi lama-lama berhenti karena orang tuaku bilang nggak penting. Aldi, mungkin selama ini kamu nggak sempat cerita, tapi sekarang kamu boleh mulai lagi. Gambar bisa jadi jalan kamu keluar dari kecanduan, bukan melawan game, tapi menyalurkan dengan cara yang sehat. Bisa bikin jadwal, waktu untuk gambar, untuk ngobrol, dan ya tetap ada waktu buat main game, tapi nggak berlebihan. Sus, rasanya baru kali ini ada yang dengerin beneran. Ingat ya Aldi, dunia nyata juga bisa seseru game kok, asal kamu jadi player utama. Iya Sus, terima kasih ya, aku bakalan coba. Semangat ya Aldi. Terima kasih ya Sus. Dari ruangan konseling itu, Aldi mulai menemukan cara baru untuk mengekspresikan dirinya, bukan lewat layar, tapi lewat warna dan jenis. Aldi, tadi Ibu kepikiran, gimana kalau sekarang kita bikin challenge baru, bukan push rank, tapi push kreativitas. Maksudnya gimana Bu? Kita buat jadwal baru. Main boleh, tapi kita harus juga mikirin buat apa Aldi harus berkembang. Misalnya gambar karakter game yang Aldi suka. Serius ya, aku boleh gambar karakter game? Iya. Tentu aja boleh, Ibu udah siapin buku gambar sama kainnya nih. Ya Bu, ya aku seneng banget. Aku janji bakal ngatur waktuku sendiri. Ayah dan ibu janji gak akan marah-marah lagi ke Aldi. Selagi Aldi bisa jujur ke ayah sama ibu. Kita belajar bareng ya Aldi? Oke ya,
Oke Aldi. Tapi nanti kalau Aldi udah jadi pro, ayah sama ibu harus bangga sama Aldi. Siap Atel. Perubahan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang dengan satu percakapan sederhana yang tulus dan penuh empati. Komunikasi terapeutik mengajarkan kita untuk mendengar dengan hati, bukan hanya sekedar dengan telinga. Mari kita belajar untuk memahami, bukan hanya sekadar menasihati. Karena setiap anak berhak untuk didengar dari siapa.